Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad alladzi kharabal batila wa ayyadal haq wa tamassar ila wa ahyal fadaila wa tammama makarimul akhlaq. Saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis qudsi yang berbunyi, kullu amali bni adama lahu illas siyam. Setiap amal anak Adam adalah untuk dia, illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan saya akan membalas puasa tersebut. Semua amal anak Adam adalah diperuntukkan untuk dirinya. Allah menyampaikan kecuali puasa, karena puasa itu adalah untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah akan mengganti amal tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya disebutkan wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai atau benteng. Puasa adalah merupakan benteng bagi seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama melakukan puasa. Seperti kita ketahui, puasa adalah menahan segala sesuatu hawa nafsu, menahan makan dan minum, menahan hubungan yang mestinya halal dengan suami atau dengan istri. Tetapi puasa adalah merupakan benteng seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap membatalkan puasa di siang hari. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila kamu berada di harimu, di hari puasamu, apabila kamu dalam keadaan berpuasa, maksudnya demikian, fala yarfas, maka janganlah berkata jorok, jangan berkata cabul, jangan berkata sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Jangan berkata hal-hal yang tidak baik. Jika orang berpuasa, maka harus bisa menjaga lisannya untuk tidak melakukan bicara kotor, bicara cabul, atau bahkan bicara hal-hal yang tidak baik. Maka tidak boleh ngerasani, tidak boleh menggunjing, tidak boleh memfitnah, dan lain sebagainya. Wala yaskhab, dan janganlah membuat gaduh. Ketika kita berpuasa, tidak boleh kita membuat gaduh. Membuat gaduh di sini dalam artian kita tidak diperbolehkan memancing emosi seseorang, membuat kegaduhan sehingga lawan bicara kita menjadi marah, membuat kegaduhan sehingga orang lain tidak menyenangi kita. Ketika kita berpuasa, fala yaskhab, janganlah kita berbuat gaduh. Membuat gaduh dengan memancing emosi seseorang, padahal kita ingat bahwa kita dalam kondisi berpuasa. Fa in sabahu ahadun au qatalahu ahadun falyakul innimruun shaimun. Jika dalam kondisi kita sedang berpuasa, ada seseorang yang mencela kita, atau bahkan ada orang yang mengajak kita berkelahi, falyakul, maka berkatalah, inni shaimun, saya dalam kondisi berpuasa, saya sedang berpuasa. Maka jangan mengajak kepada saya untuk berkelahi, jangan mencaci maki saya karena saya inni shaimun,
sesungguhnya aku dalam kondisi berpuasa. Sepintas kita melihat hadis ini memang sulit. Ternyata ketika kita berpuasa, maka ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Terutama menjaga lisan kita, jangan sampai berbuat onar, melakukan hal yang baik, tidak baik, bahkan jangan sampai mulut ini mencela, mencaci, menggunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada tugas kita asyam, al-imsak, menahan diri. Lanjutan daripada hadis tadi adalah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallah mirrihil miski. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggaman Allah, sungguh mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah dari harumnya wewangi minyak misik. Ini adalah motivasi kepada orang yang berpuasa, karena pada dasarnya ketika orang berpuasa maka seharian tidak minum, tidak makan, maka biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka hadis ini menjelaskan bahwa bau orang yang sedang berpuasa, mulut baunya orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum dibandingkan dengan atau minyak misik. Liso ini farhatani. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Orang yang melakukan puasa akan mendapatkan dua kesenangan. Yafrahuhuma idza aftara faroha. Apabila orang yang berpuasa itu berbuka, maka dia merasa bahagia, merasa senang ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika itu kita niat untuk berbuka. Dan seketika itu juga bagi orang yang puasa pasti merasakan senang, karena beberapa jam yang lalu sudah ditunggu-tunggu. Kapan diperbolehkan makan, kapan diperbolehkan minum, dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang yang berpuasa bisa melaksanakan berbuka, maka itu adalah kebahagiaan tersendiri liso ini bagi orang yang melaksanakan puasa. Tentu saja ini adalah memang kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa makan sehari terus-terusan tanpa ada jeda dan lain sebagainya, tidak ada kesenangan karena dia tidak punya harapan nanti kalau waktunya sudah maghrib saya akan berbuka. Maka itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Wa idza laqiya rabbahu faroha bisaumihi. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika orang yang berpuasa bisa menemui Tuhannya, bisa bertemu dengan Tuhannya, bisaumihi, dengan puasanya. Seperti kita jelaskan di atas tadi, bahwa puasa adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah sendiri katakan li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untukku dan saya yang akan membalas puasa itu. Maka ketika seseorang yang berpuasa bertemu dengan Tuhannya dengan puasanya tersebut, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Dia akan merasa senang, bahagia karena sudah bisa melaksanakan puasa. Saudaraku di mana saja berada, hadis ini adalah merupakan Rawahul Bukhari wa Muslim. Dengan hadis qudsi yang agak panjang ini, pertama saya mengajak mari kita tetap melaksanakan puasa.
lillahi ta'ala, karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada niat yang lain. Yang kedua, jika ada seseorang teman kita, siapapun yang mengajak kita untuk berdebat, berkelahi, atau melakukan berbicara yang tidak baik, maka katakanlah inni shaimun. Yang ketiga, bahwa bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum daripada bau minyak miskin. Ini adalah motivasi kita supaya kita tetap melaksanakan puasa Ramadan. Yang terakhir adalah bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika seseorang yang berpuasa berbuka, dan yang kedua bertemu dengan Allah karena puasanya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai bagi kita, sehingga kita ketika kita berpuasa kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan akhirnya puasa kita menjadi sia-sia. Billahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.